Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anakku soleh-solehat kelas 6? Ustazah harap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Bertemu lagi dengan Ustazah Lili dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana? Masih semangat belajar? Oke, harus ya. Meskipun kita belajarnya masih berjauhan, tapi semangatnya tetap harus dijaga. Oke, biar semakin semangat, Ustazah akan menyampaikan dirinya dulu. Oke, SD Bas, inspiratif, kompetitif, berkarakter. Are you ready to study? Yes, we are. Bas, Muslim, berprestasi, berbudaya lingkungan. Oke, biar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, bisa memudahkan kalian dalam memahami pelajaran, dan juga nanti pelajaran bisa memberi manfaat bagi kita semua. Kita awali dulu pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah dan doakan belajar. Doaan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ke pelajaran inti, Ustazah akan memberikan sesuatu ke kalian. Mau tahu apa yang akan Ustazah kasihkan ke kalian? Oke, Ustazah akan memberikan atau menyajikan sebuah video. Kira-kira semua ingin tahu atau tidak ya? Oke, pasti semuanya sudah penasaran. Ini berikut ini Ustazah tampilkan video yang berhubungan dengan pembelajaran kita di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Oke, bisa dipahami semua ya. Tadi kira-kira kenapa ya Ustazah kok menyajikan video sebelum pembelajaran? Tapi mohon maaf, mungkin videonya tidak bisa full, jadi kalian bisa melihatnya sendiri di YouTube atau di video-video yang lain. Oke, kira-kira kenapa ya kita pagi ini kok diawali dengan melihat video? Ada yang tahu? Ya betul, kita hari ini akan belajar tentang pidato. Ya, materi kita hari ini adalah tentang pidato. Terus target pembelajaran
pembelajaran apa saja isi yang akan kita capai di pagi hari ini. Yang pertama KD yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah KD 3.3, yaitu yang berbunyi menggali isi teks pidato dari yang kita dengar atau yang kita baca. Yang kedua, KD 4.3, yaitu menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Setelah kita mengetahui target pembelajaran pada pagi hari ini, kita lanjutkan ke tujuan. Kira-kira apa ya tujuan kita belajar pidato atau materi pidato di hari ini? Tujuan yang pertama yang ingin kita capai adalah kita bisa mengetahui isi dari pidato yang disampaikan oleh seseorang. Selanjutnya, yang kedua, kita bisa mengetahui unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah pidato tersebut. Pidato, ada yang sudah tahu pidato itu apa? Kayaknya belum ya, karena sepertinya di kelas 6 ini materi pidato adalah materi yang pertama, belum pernah disampaikan di kelas-kelas sebelumnya. Oke, pidato adalah kegiatan berbicara di depan khalayak banyak atau khalayak ramai, orang banyak ya, dengan tujuan menyampaikan pendapat atau menggambarkan suatu hal kepada orang lain. Berpidato, pidato nama lainnya adalah orasi. Jadi kalau kita melakukan kegiatan berpidato, kita sama dengan berorasi. Jadi nama lainnya berpidato adalah berorasi. Sedangkan orang yang melakukan pidato atau membacakan sebuah pidato itu namanya adalah orator, disebut dengan orator. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Di dalam sebuah pidato atau teks pidato itu ada beberapa bagian. Jadi di dalam bahasa Indonesia tidak hanya pidato ya anak-anak ya. Setiap teks seperti yang kita pelajari sebelumnya ada teks eksplanasi, itu juga ada beberapa bagian. Begitupun juga di pidato. Di pidato juga teksnya itu terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya yang pertama ada namanya pendahuluan. Pendahuluan atau disebut juga dengan pembuka pidato. Yang kedua yaitu isi pidato. Isi pidato disebut juga dengan inti pidato. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu penutup pidato. Apa saja sih yang ada di bagian-bagian tersebut? Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan atau pembuka pidato. Pendahuluan atau pembuka pidato itu adalah kalimat pertama atau kalimat pembuka yang ada dalam sebuah pidato. Ada apa saja sih di dalam pembuka pidato? Yaitu diantaranya ada salam pembuka. Salam pembuka adalah salam yang diucapkan untuk mengawali sebuah pidato. Salam pembuka itu ada beberapa anak-anak ya. Misalnya kita sebagai orang muslim, untuk mengawali pidato sebaiknya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk kita sebagai orang muslim. Untuk non muslim misalnya orang yang bukan beragama Islam, untuk mengawali pidato bisa dengan diawali kalimat atau salam pembuka yang berisi salam sejahtera untuk kita semua. Itu untuk orang non muslim. Tapi juga ada beberapa salam pembuka yang bisa digunakan untuk kita sebagai orang muslim ataupun orang yang non muslim. Di antaranya bisa pakai selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan seterusnya. Yang kedua yaitu masih berhubungan, ini masih tentang pendahuluan. Yang kedua tadi setelah salam pembuka, yang kedua yaitu sapaan hormat. Apa sih sapaan hormat itu? Sapaan hormat adalah ucapan yang disampaikan kepada seseorang yang dianggap kedudukannya atau derajatnya lebih tinggi dari kita. Bagaimana caranya kita menyampaikan sapaan hormat kepada orang lain? Contohnya misalnya kita
berpidato di depan kepala sekolah. Kita bisa menyampaikan yang terhormat kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Misalnya lagi kita berpidato di depan Bapak Ibu guru kita bisa menyampaikan sapaan hormat kita dengan yang terhormat Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Yang ketiga yang termasuk pendahuluan adalah ucapan syukur. Ucapan syukur adalah ucapan yang disampaikan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita karunia sampai saat ini. Bagaimana cara mengucapkannya? Biasanya kalau kita sebagai umat muslim, biasanya kita mengucapkan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, kita kenikmatan pada hari ini. Dan biasanya juga ditambah dengan ucapan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Itu untuk kita sebagai umat muslim. Berikutnya yang keempat yaitu perkenalan diri. Perkenalan diri juga termasuk pendahuluan anak-anakku. Jadi apabila kita berpidato di depan orang lain, lebih baik kita juga memperkenalkan diri kita. Namun memperkenalkan diri di sini tidak usah terlalu panjang. Mungkin cukup dengan menyebutkan nama dan jabatan kita. Misalnya kalau kalian berarti namanya siapa, terus sebagai siswa kelas berapa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu menyampaikan topik atau tema yang akan dibahas dalam pidato, dalam isi pidato. Jadi topiknya itu disampaikan terlebih dahulu di pendahuluan, hanya sebagai gambaran besarnya saja. Oke, setelah kita selesai membahas tentang pendahuluan, berikutnya kita bahas tentang bagian kedua dari pidato, yaitu isi pidato. Isi pidato merupakan inti dari sebuah pidato. Isinya apa sih yang ada di dalam isi pidato? Di isi pidato ini berisi tentang penjelasan atau pemaparan dari topik atau tema yang dibahas atau yang sudah disebutkan di dalam pendahuluan. Di dalam isi pidato ini anak-anakku biasanya terdapat kalimat ajakan atau kalimat bujukan yang tujuannya untuk atau agar pendengar atau audiens kita bisa melakukan seperti apa yang kita sampaikan. Terus juga anak-anakku di dalam isi pidato ini agar pidato kita mudah dipahami oleh orang lain atau oleh pendengar, oleh audiens kita bisa juga memakai penanda. Yaitu diantaranya bisa memakai awal kalimat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bagian yang terakhir dari pidato yaitu penutup pidato. Penutup pidato ini adalah bagian akhir atau bagian penutup dari sebuah pidato yang berisi beberapa hal ya anak-anakku. Di antaranya yang pertama berisi kesimpulan. Kesimpulan di sini isinya itu rangkuman singkat dari isi pidato yang ada di bagian sebelumnya. Yang kedua berisi harapan atau doa. Di sini bisa ucapan pengharapan atau doa dari orang yang membaca pidato atau orator kepada audiensnya atau pendengarnya. Yang ketiga ucapan permintaan maaf dari sang pidato ke audiensnya, mungkin ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Berikutnya yang keempat ada ucapan terima kasih, dan yang terakhir ucapan salam penutup. Selain hal-hal yang ada di penutup pidato tersebut anak-anakku, biasanya di dalam pidato itu juga di penutup pidato itu juga ada disertakan kutipan atau pendapat dari tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh besar. Biasanya juga bisa disertakan di dalam penutup pidato. Dan juga bisa pidato itu ditutup dengan puisi yang sesuai dengan situasi saat ini.
Setelah kita membahas bagian-bagian pidato anakku, bagian yang tidak kalah penting dalam sebuah pidato adalah tentang hal-hal yang perlu dilakukan sebelum kita membuat teks pidato atau membuat naskah pidato. Apa saja itu? Ada 3 hal ya anakku ya. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema atau topik terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat teks pidato itu kita tentukan dulu topik apa atau tema apa yang akan kita bahas di dalam pidato kita. Yang kedua, yang tidak kalah penting juga kita harus mengetahui siapa saja audiens kita atau pendengar kita yang akan mendengarkan pidato yang kita sampaikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu topik atau bagian pokok-pokok dari topik apa yang akan kita sampaikan. Jadi selain topik juga pokok permasalahan yang akan kita sampaikan itu juga harus ditentukan dulu sebelum kita menyusun sebuah teks atau naskah pidato. Materi berikutnya yaitu tentang mengetahui unsur-unsur pidato. Unsur-unsur pidato itu juga sebetulnya sudah mencakup 3 bagian pidato anakku, tapi ini lebih kompleks lagi. Ada 7 unsur dari pidato. Di antaranya yang pertama, topik pidato. Yang kedua, pembicara pidato atau orang yang menyampaikan pidato. Yang ketiga, pendengar pidato. Yang keempat, tempat orang tersebut menyampaikan pidato. Yang kelima, pembuka pidato. 6, isi pidato. Dan yang terakhir, penutup pidato. Jadi unsur-unsur pidato ini anakku adalah hal-hal yang harus ada ketika kita melakukan pidato agar pidato kita bisa dikatakan sempurna. Kita harus menyertakan 7 unsur tersebut. Oke. Meskipun hari ini materi bahasa Indonesia hari ini tidak ada tugas ya, namun tetap sebagai bahan evaluasi kita belajar bersama menentukan isi dan unsur-unsur dari pidato. Oke, ini Ustazah sertakan latihan soal sebagai bahan evaluasi yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Di sini dari video yang Ustazah sertakan di awal tadi, sekarang kita bersama-sama menentukan apa sih isi dari video yang kita nikmati di awal pertemuan tadi, dan apa sih unsur-unsurnya yang terdapat dalam pidato tersebut, apakah sudah lengkap atau belum. Yang pertama yang kita bahas bersama-sama dulu, kita tentukan unsur-unsurnya dulu ya anakku ya. Masih ingat kan tadi di awal kita melihat video apa? Ya, betul, kita melihat video tentang pidato dari seorang tokoh yang terkenal di Indonesia. Dia tahu siapa nama tokoh tersebut? Iya, betul. Itu adalah Bung Tomo. Bung Tomo menyampaikan pidato tersebut di depan arek-arek Surabaya atau para pemuda Surabaya. Itu bertujuan untuk mengobarkan semangat para pemuda Surabaya agar tetap bisa berjuang melawan penjajahan dari Inggris. Ya. Terus pidato tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya. Oke, sekarang kita tentukan unsur-unsurnya. Kira-kira sudah lengkap apa belum ya? Oke, yang pertama, topik. Kira-kira topik pidato yang disampaikan oleh Bu Tomo itu apa ya anak-anakku? Oke, betul. Topiknya adalah tentang perjuangan. Yang kedua, pembicara. Sudah pasti, sudah jelas yang menyampaikan pidato tersebut adalah Bung Tomo. Berarti pembicaranya adalah Bung Tomo. Kemudian yang ketiga, unsur ketiga yaitu audiens atau pendengar.
Di situ sudah disebutkan oleh Bung Tomo, pendengarnya atau audiensnya adalah arek-arek Surabaya atau para pemuda Surabaya. Selanjutnya tempat apa ya, maksudnya tempat Bung Tomo menyampaikan pidato itu di mana kira-kira? Ya sudah pasti karena itu di situ Bung Tomo bertujuan untuk mengobarkan semangat para remaja atau para anak-anak Surabaya. Pasti tempatnya adalah di Surabaya, betul. Yang selanjutnya pembukaan, isi dan penutup pidato tidak bisa Ustazah sampaikan secara lisan ya anak-anakku. Nanti setelah ini Ustazah sampaikan melalui slide biar kalian bisa memilah mana yang termasuk pembukaan pidato, mana yang termasuk isi, dan yang mana yang termasuk penutup pidato. Oke, berikut ini Ustazah ciptakan teks asli dari pidato Bung Tomo beserta bagian-bagiannya. Setelah kita bahas unsur-unsur pidato, tujuan berikutnya ya sebagai flashback dari tujuan kita di awal pembelajaran yaitu mengetahui isi dari sebuah pidato. Oke, masih membahas tentang pidato Bung Tomo ya anak-anakku. Kira-kira isi pidato dari Bung Tomo itu apa ya? Oke, betul. Isinya adalah membahas tentang perjuangan rakyat Surabaya atau para pemuda Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Inggris. Itu adalah isi dari pidato Bung Tomo. Ya, alhamdulillah anak-anakku, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah sampaikan hari ini bisa kalian cerna, bisa kalian pahami, dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, ya, ikhlas tetap tinggal di rumah dulu ya anak-anakku sampai suasananya kondusif, dan jangan lupa laksanakan kewajiban kalian yaitu beribadah sholat 5 waktu. Terus kalau bisa ditambah dengan ibadah sunnah ya anak ya, karena sudah kelas 6 kita tambah dengan mungkin sholat malamnya atau juga puasa Senin Kamisnya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada salah kata dari Ustazah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anakku, kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan pelajaran bahasa Indonesia berikutnya.